warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, pada episode Temu Tani Online kali ini saya tidak sendirian. Saya nanti akan dibarengi dengan Pak Andi tentang ngobrol tentang kakao ya, nanti bersama dengan narasumber dari LSM Swiss Contact. Pak Andi, halo Pak Andi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Irmain. Ya Pak Andi, sebelum kita mulai, saya mengingatkan pada sahabat Mutiara yang ada di rumah atau di tempat kerja, acara ini adalah live di Facebook ya, hanya di Facebook, karena di YouTube enggak ada, ya sedikit teknis lah. Dan ini kita masuknya agak telat ya, jadi ada kesalahan teknis sedikit. Oke, silakan sahabat Mutiara yang ada di rumah atau di tempat kerja, jangan lupa ya like video ini di Facebook. Terus bila ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Jika ingin berdiskusi dengan kami mengenai pertanian konvensional atau pertanian yang di lahan ya di open field, itu kita punya grup di Telegram, namanya adalah Komunitas NPK Mutiara. Dan ada satu grup lagi di Telegram juga, yaitu apabila sahabat Mutiara senang berdiskusi tentang hidroponik, yaitu grupnya Hidroponik NPK Mutiara. Silakan nanti sahabat Mutiara bisa gabung kedua-duanya. Oke, nanti Pak Andi, kita ada 2 sesi ini Pak Andi. Jadi ada nanti Pak Andi ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, yaitu Pak Surahman Sumpala dengan Pak Muhammad Sahrir ya. Ini dari Swiss Contact. Dan yang kedua adalah nanti ada sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang gabung di virtual ini atau dari sahabat Mutiara yang nonton di Facebook. Saya serahkan ke Pak Andi. Monggo Pak Andi. Siap, terima kasih Kang Irmain. Oke. Sahabat Mutiara, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Suharman Sumpala dan Pak Muhammad Sahrir. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang bergabung di Zoom ataupun sahabat kakao di seluruh Indonesia yang mengikuti di Facebook, bisa bergabung di acara Temu Tani Online, cerahnya bisnis kakao di Indonesia. Nah, sahabat Mutiara, sahabat kakao Indonesia, kami berbagi informasi, kami sharing success story dari teman-teman petani melalui Temu Tani Online. Temu Tani Online episode 15 kali ini menurut saya cukup unik karena 2 hal. Yang pertama, kita akan membahas atau berdiskusi tanaman yang menghasilkan bahan baku untuk industri atau makanan yang hampir semua kita suka. Hampir semua golongan umur suka, yang namanya coklat. Kemudian yang kedua, kita ditemani oleh Pak Suharman dan Pak Sahrir. Beliau ini sudah cukup lama malang melintang di dunia perkakaoan. Nah, kita mulai. Yang pertama saya ingin mulai dengan cinta. Maksud saya begini, zaman kita kuliah dulu, mungkin juga zamannya Pak Suharman, saya dulu praktek lapan di perkebunan anggrek, Pak. Nah, zaman itu ada kata-kata yang mengatakan bahwa katakan cinta dengan bunga. Nah, sepertinya untuk generasi milenial sekarang, mungkin pasnya katakan cinta dengan coklat. Bagaimana menurut Pak Suharman dan Pak Sahrir? Apakah sependapat dengan saya, Pak? Cocok. Ya, Pak Andi, ya saya sangat setuju dengan itu, Pak. Jadi memang kalau lihat sekarang itu kecenderungannya adalah coklat jadi hadiah, Pak. Jadi itu ya seperti sejarah coklat juga, kalau kita lihat coklat ini kan
terkenal dengan apa ya, dulu itu makanan raja Pak sebetulnya. Jadi kalau sekarang itu jadi punya nilai tinggi. Nah kalau sekarang itu digunakan sebagai apa namanya oleh-oleh atau hadiah buat orang tercinta, terkasih, tersayang gitu. Nah itu juga sebetulnya kembali kepada zaman dulu ya, ketika coklat itu menjadi satu apa namanya satu makanan bernilai tinggi dan digunakan sebagai, dan itu hanya dikonsumsi oleh raja-raja Pak. Tapi sekarang kita tidak maunya raja yang konsumsi coklat, kita ingin semua kalangan masyarakat bisa konsumsi coklat. Gitu Pak. Bro Syahrir, sependapat? Ya, saya sangat setuju sekali Pak. Jadi saya tambahkan dari Pak Suharma. Jadi bukan hanya, jadi coklat itu bukan hanya makanan raja pada zaman dulu ya. Jadi biji coklat itu juga jadi alat pertukaran Pak. Jadi pengganti uang gitu. Jadi misalnya pada zaman dulu di lembah Amazon itu, jadi misalnya apa barter itu harus dengan berapa nilai biji kakao gitu ya. Tapi kita tidak ingin kembali ke zaman dulu yang matuang itu kan Pak. Jadi cukup yang dulu aja dilakukan. Oke. Ya. Jadi bukan karena lagi jatuh cinta Pak ya? Betul, begitu pentingnya biji kakao ya. Jadi sampai dijadikan sebagai alat pertukaran dulu. Ya. Oke. Tapi bukan karena lagi jatuh cinta sehingga sependapat dengan saya Pak ya? Oke. Seingat saya ketemu dengan Pak Suharma, Pak Syahrir kurang lebih 6 atau 7 tahun lalu. Sudah cukup lama, dan saat itu saya tahu Bapak sudah bergabung dengan Swiss Contact. Bisa dijelaskan sedikit apa sebenarnya Swiss Contact, apa aktivitasnya di Indonesia? Monggo Pak Suharman dan Pak Syahrir. Iya Pak. Ya jadi sebetulnya gini Pak. Jadi kalau Swiss Contact saya pikir mungkin sudah tidak asing ya buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut dalam diskusi ini. Jadi sebetulnya ini Swiss Contact udah cukup lama ya Pak, udah 60 tahun yang lalu. Jadi ini lahir di Swiss. Jadi organisasi dari Swiss 60 tahun yang lalu, saya pikir lebih tua daripada kita Pak. Kayaknya di forum ini nggak ada yang berumur 60 tahun ke atas Pak ya kayaknya. Kemudian di Indonesia sendiri sudah 40 tahunan Pak di Indonesia. Jadi fokus pada program pembangunan ekonomi, dan kebetulan memang salah satu kegiatan kita di Indonesia adalah kakao gitu. Nah kakao ini kami mulai sejak tahun 2010 sebetulnya Pak, mulai dari Aceh sampai dengan sekarang 2020, jadi sudah hampir 10 tahun. Untuk di Sulawesi sendiri sejak tahun 2012. Nah memang tujuan kami adalah sebetulnya merespons kegalauan petani-petani dan industri secara luas bahwa kakao kita ini semakin lama makin menurun, Mbak. Jadi itulah yang kami lakukan selama ini. Jadi dengan Swiss Contact, dengan program SCPP-nya itu kami melakukan pendampingan kepada petani dan juga termasuk pelaku-pelaku yang lain. Jadi bukan hanya petani tapi juga termasuk industri-industri. Jadi kami kerjasama supaya mendorong industri ini bisa lebih bersama-sama untuk bisa memperbesar jangkauan kepada petani-petani. Ya karena sebetulnya salah satu sumber sesuatu yang bisa kita intervensi adalah dengan para petani-petani. Jadi itu yang salah satu yang kita lakukan ya. Jadi Swiss Contact ini sebetulnya lembaga internasional yang memang bukan hanya kakao Pak, kami juga ada kegiatan lain ya di luar, seperti ada pariwisata, ada politeknik. Tapi kebetulan kami ini orang kakao gitu, jadi dan pas dengan topik hari ini. Ya, itu kira-kira Pak gambaran umum ya sekilas mengenai apa yang kami lakukan. Jadi ada pelatihan petani. Sampai saat ini sudah ada 160.000 petani yang pernah kami latih, dan itu ada bekerja di 11 provinsi. Memang tahun ini sebetulnya Swiss Contact ini adalah tahun terakhir untuk program ini. Jadi memang saat ini kami lagi proses untuk perampungan itu. Dan saya pikir kita ingin share pembelajaran kita kepada halayak. Ya. Itu mungkin Pak Andi.
Oke, cukup lama Pak ya, kurang lebih 10 tahun sudah mendampingi petani kakao. Nah, selama kurun waktu itu, eh, apa kira-kira eh, yang Pak Syahrir, Pak Suharman alami, bagaimana suka dukanya? Apakah mungkin suka saja karena begitu enjoy-nya dengan ketemu teman-teman petani kakao, atau mungkin juga ada hal-hal yang ditemui di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau dan lain sebagainya. Silakan Pak. Iya, Pak Andi, ya pasti ya namanya apa ya, pekerjaan, sebenarnya pekerjaan ini juga ya kami memang ya bagian daripada ibadah ya. Bagian daripada ibadah Luar gitu, Pak. biasa. Ya. Ya, tapi juga pasti ada senangnya, ada sukanya, ada dukanya ya. Jadi kalau saya gambarkan itu bahwa kami selalu optimis ya, jadi selalu melihat yang positif ya. Jadi kalau lihat apa yang menjadi menyenangkan itu ya ketika kita melihat petani bersemangat untuk merawat kebun, dan itu salah satu modal utama. Kalau petani masih bersemangat merawat kebun, maka pasti apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan ya. Artinya sejalan dengan kebutuhan petani. Terus yang kedua yang menyenangkan juga adalah ketika petani itu bisa berhasil, jadi bisa memperbaiki kebunnya, bisa berhasil, produksinya bisa naik, kualitasnya bisa lebih bagus, sehingga ada nilai tambah yang lebih, ya bisa mengendalikan masalah apa yang ada selama ini. Kemudian juga satu hal yang menurut saya sangat juga penting buat kita semua, termasuk juga kami di program ya, bahwa sekarang makin banyak petani-petani yang apa itu namanya, petani-petani andalan ya, kalau kami sebut petani andalan atau petani kader. Jadi kalau dulu mungkin bicara kakao itu hanya orang-orang tertentu, atau misalnya yang melatih kepada petani itu mungkin hanya petugas-petugas, penyuluh. Nah sekarang ada banyak petani-petani yang punya kemampuan bagus untuk mentransfer ilmu, pengetahuan, skill kepada petani lain. Dan itu salah satu hal yang menyenangkan, Pak. Jadi salah satu yang bagus untuk yang kita sudah lakukan ya bersama dengan petani-petani dan mitra-mitra yang lain. Kemudian ya yang menyenangkan juga ya kalau ada sinergi ya, ada apa namanya, ada kerjasama gitu ya. Jadi kita bersinergi, karena saya lihat bahwa di kakao ini kita nggak mungkin sendiri-sendiri ya Pak. Mesti harus ada kolaborasi semua pihak. Jadi baik apa namanya, pemerintah, swasta, industri, input supplier, semuanya harus bekerja sama Pak, dengan tujuan untuk bisa memperbaiki kondisi ini. Kemudian yang menarik juga ya ketika petani bisa mandiri. Jadi saya rasa udah ada banyak petani yang memang sudah bisa mandiri, dalam arti bahwa ketika dia ada masalah, dia bisa tahu apa solusinya gitu. Dia bisa pergi ke tempat di mana dia bisa mendapatkan informasi. Dan itu yang kita sebetulnya cita-citakan ke depan, petani bisa mandiri dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan juga termasuk tadi kemandirian dalam hal akses to finance mungkin, akses to input, akses to informasi gitu. Jadi seperti itu Pak. Ini yang paling menyenangkan. Tapi pasti ada juga yang tidak menyenangkannya. Tapi itu kan sesuatu, buat saya bukan tidak menyenangkan, tapi ini mungkin tantangan saja Pak. Jadi tantangan dari program gitu ya, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya salah satunya ya ketika tantangannya itu ketika kita melakukan kegiatan terus mungkin berkonflik ya, tapi ada overlapping dengan kegiatan lain yang justru bisa mematikan kegiatannya, atau mungkin ada kompetisi komoditi, misalnya kakao lagi panas-panasnya, udah mulai petani bersemangat, tiba-tiba ada komoditi yang baru masuk dan petani berpindah. Itu dukanya di situ Pak sebetulnya dalam hal pendampingan petani. Kemudian kalau misalnya apa namanya, maaf ya. Jadi juga aspek lain yang paling berpengaruh itu harga juga Pak sebetulnya. Jadi meskipun ini harga ini tidak bisa kita kendalikan ya, ini di luar dari kendali kita, tapi ketika harga bergejolak atau misalnya turun drastis, itu biasanya motivasi petani juga sangat turun, dan itu juga berpengaruh terhadap proses pendampingan kepada petani.
Jadi memang harga ini nggak bisa kita kendalikan, itu out of control Pak, nggak bisa kita kendalikan. Kemudian ya ketika petani berhenti merawat kebun atau tidak fokus lagi, ini juga menyakitkan juga nih Pak. Ketika kita udah dampingi 5 tahun atau berapa tahun gitu, tiba-tiba ya berhenti gitu kan. Nah ini juga sesuatu yang kurang menyenangkan gitu ya. Jadi itu mungkin Pak kira-kira yang sekilas apa yang menjadi, tapi banyak hal yang menarik dari proses yang selama ini yang kami lakukan. Itu sih Pak mungkin dari Pak Syahdi kalau ada tambahan ya. Ya, kalau yang saya lihat juga ini Pak, jadi selama beberapa tahun kami mendampingi petani. Jadi awal tahun pertama itu Pak, rata-rata petani kakao itu adalah petani-petani tua. Jadi petani yang ya boleh dikatakan dia yang menanam, yang udah berumur 30 tahun, dan dia juga yang merawat sampai pada saat itu. Jadi kalau boleh dikatakan dia ada yang umur petani 50 tahun, ada yang lebih 50 tahun. Nah, berseiring dengan waktu setelah kami dampingi, nah rupanya banyak juga sekarang petani-petani milenial Pak yang tertarik terjun di kakao. Jadi bukan hanya kebun kakaonya, tapi semua aspek yang terkait dengan bisnis kakao. Jadi mulai dari pembibitan, kemudian juga ada yang memang tertarik di distribusi saprodinya gitu. Tapi masih berhubungan dengan kakao ya. Dibanding dengan sebelumnya itu, kalau ibaratnya kalau pemuda itu dia pikir jadi petani kakao itu nanti pilihan terakhir Pak. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah banyak juga petani muda yang punya interesting di kakao. Itu yang saya lihat yang salah satu hal yang luar biasa ya bagi saya Pak ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Dari uraian tadi Pak cukup menarik. Nah, tentu Pak Syahrir, Pak Suharman dalam berinteraksi dengan teman-teman petani kakao pasti ada masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman petani kakao selama ini. Nah, menurut Pak Suharman, Pak Syahrir, masalah utama yang dihadapi teman-teman petani kakao selama ini, apakah di off farm atau di on farm? Maksudnya apakah di budidayanya atau di luar budidayanya atau dua-duanya? Mungkin bisa diuraikan Pak dari pengalaman yang ditemui selama ini Pak. Ya, makasih banyak Pak Andi ya. Jadi memang saya rasa udah tidak asing lagi sebetulnya buat Bapak mungkin di sini sebetulnya masalahnya itu sebetulnya hampir tidak itu juga sebetulnya, tidak terlalu banyak berubah gitu ya. Jadi kalau saat ini saya sering mengatakan bahwa masalah utama adalah kalau secara keseluruhan itu adalah karena umur tanaman yang sudah tua. Ya saya rasa ini akar masalahnya gitu Pak. Kalau umur sama juga kita manusia, kalau umurnya udah tua pasti segala kemampuan itu berubah gitu ya. Jadi kemampuan menghasilkan, berproduksi juga pasti akan menurun. Nah ini juga sama di kakao juga. Itu faktor umur. Kemudian yang kedua adalah isu yang paling di bawahnya lagi itu adalah bahan tanam yang unggul gitu ya. Jadi ketika orang petani-petani ingin sekarang bagaimana meremajakan atau tanaman ulang, maka praktis butuh bahan tanam yang unggul atau klon-klon yang unggul gitu ya. Saat ini sudah ada, tapi kelihatannya belum memadai ya. Sudah ada tapi belum memadai. Kemudian isu lain adalah kalau yang saya lihat itu ini sangat teknis sebetulnya kondisi tanah ya. Jadi kalau petani ingin menanam ulang lagi, ada banyak kasus di mana tidak bisa tumbuh. Jadi berbeda dengan mungkin tahun 80-an dulu, 80-an karena itu dari hutan ya ditebang gitu ya. Masih pohon-pohon besar ditebang, tanam langsung tumbuh gitu cepat. Tapi kalau sekarang tanam itu kalau misalnya perlakuan proses persiapan tanamnya tidak bagus, maka ada kemungkinan tidak tumbuh ataupun tumbuh tapi kerdil, melambat gitu. Jadi perlu sebetulnya ada perbaikan kayak mungkin revitalisasi tanah gitu. Jadi ilmu untuk itu buat petani-petani kita.
Kemudian yang ketiga yang saya lihat itu Pak ini, tapi sebenarnya ini dampak ya, konversi dari tanaman ke tanaman yang lain. Jadi sebetulnya itu juga masalah industri ya, konversi tadi karena dampak dari tadi tanaman tua, produksinya turun, sehingga petani mengganti tanaman yang lain, konversi ke tanaman lain. Mungkin juga yang jadi isu juga sekarang, saya sering dengar dari petani adalah akses ke input ya. Input itu ya bisa pupuk, bisa terkait dengan pestisida mungkin ya, secara produksi, dan juga keuangan itu juga sebetulnya kalau dilihat ada petani yang sudah dapat, ada juga yang tidak. Tapi kebanyakan selalu petani itu menggunakan pupuk, terutama ini mungkin pupuk subsidi misalnya kan. Sekarang memang tentu saja ada pupuk non subsidi juga, tapi ini perlu proses untuk merubah mindset petani baru bisa menjangkau lagi pupuk non subsidi ya. Kemudian keuangan juga begitu, jadi petani ingin bisa dapat pinjaman, tetapi karena mungkin di bank ya nggak sesuai sehingga mungkin tidak semuanya bisa dijangkau gitu Pak. Ada beberapa kasus juga petani-petani kita itu sebetulnya punya prospek, tapi sayangnya kebun itu ada di dalam wilayah hutan lindung Pak, yang tadinya sebetulnya punya potensi untuk disertifikasi gitu ya, sertifikasi kakao yang harapannya bahwa mereka bisa dapat nilai tambah dari proses sertifikasi itu, tapi karena berada dalam batas hutan lindung sehingga nggak bisa masuk gitu. Nah itu juga salah satu isu agak-agak mikro, tetapi sebetulnya mungkin masih ribuan petani yang seperti itu. Itu mungkin dari saya Pak, kira-kira yang kami lihat di lapangannya. Oke. Kalau dari di teknis budidaya tadi cukup menarik Pak ya. Jadi kondisi tanah yang mungkin seandainya beberapa tahun lalu tanahnya masih subur, sekarang mungkin kondisi kesuburan tanahnya bisa jadi sudah menurun. Nah, mungkin saja memang kadar bahan organiknya sudah turun dan kita sama-sama ketahui bahwa tanaman kakao adalah tanaman yang membutuhkan tanah yang memiliki kandungan bahan organik tinggi. Nah, kalau dari segi hama penyakit, apakah ini masih menjadi kendala Pak di tingkat petani? Maksud saya begini, kita tahu bahwa salah satu yang menjadi momok selama ini di teman-teman petani kakao ada yang namanya PBK, kemudian ada yang namanya VSD. Apakah ini sebenarnya sudah bukan masalah di tingkat petani? Mungkin bisa dapat gambaran dari pengalaman selama ini, Pak. Silakan, Pak. Pak Syarif. Ya. Terima kasih, Pak Andi. Jadi sebenarnya masalah yang dihadapi petani, Pak, dari dulu sampai sekarang, seperti tadi dijelaskan Pak Suwarman, itu hama penyakit itu tidak ada yang penyakit baru gitu atau hama baru gitu. Jadi dari awal kan kita sudah kenal PBK, kemudian hama PBK, Helopeltis, kemudian penggerak batang, itu yang utama ya. Kemudian ada juga yang penyakit busuk buah, kemudian vascular streak dieback ya. Tapi ada beberapa memang hama-hama utama yang perlu penanganan lebih dari petani. Jadi seperti misalnya pengerek buah kakao itu apabila tidak ditangani oleh petani dengan baik, yang tepat, itu bisa sampai menurunkan produksi sampai 75%, Pak. Itu apabila tidak ditangani. Ya. Nah, begitu juga dengan seperti misalnya busuk buah. Jadi busuk buah yang kalau busuk buah kan biasanya menyerang di musim hujan ya. Jadi pengalaman kami yang tahun ini dari beberapa wilayah kami kunjungi di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan, Bulukumba, Sopeng, itu rata-rata petani mengeluh dengan busuk buah. Busuk buah Pak, itu kenapa? Karena penanganan yang kurang tepat untuk busuk buah. Nah, kasus yang lainnya juga kami temukan tingkat serangan cukup tinggi itu Helopeltis. Itu untuk kebun-kebun atau area yang mana memang petani tidak intens melakukan pemeliharaan. Jadi kayak kebun-kebun yang berbatasan dengan hutan atau kebun yang tidak terpelihara, itu tingkat serangan Helopeltisnya juga cukup tinggi ya. Meskipun dalam tanda kutip bahwa apabila Helopeltis ini menyerang pada buah yang sudah
sudah matang sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya, tapi apabila pada saat umur 2 bulan atau di bawahnya itu bisa menghambat perkembangan buah tersebut ya. Jadi sebenarnya masalah-masalah hama penyakit di tingkat petani itu masih tetap ada Pak ya. Nah strategi yang paling kita kedepankan adalah strategi pencegahan. Jadi bukan pengendalian, tapi bagaimana mencegah sehingga tingkat serangan hama penyakit ini di kebun-kebun petani ini bisa kita kontrol ya. Jadi salah satu diantaranya dengan teknik budidaya yang baik ya, pemangkasan, istilahnya P3S ya, pemangkasan, pemupukan, sanitasi. Juga yang paling penting adalah bagaimana penggunaan bahan tanam yang lebih resisten terhadap hama penyakit tersebut ya. Jadi sebagai catatan saja Bang Andi, bahwa memang kita tidak bisa menolkan hama penyakit di kebun kita kan. Kita tidak bisa menghilangkan sama sekali serangan hama dan penyakit, tetap ada. Tetapi bagaimana kita bisa mengontrol sehingga tidak melampaui ambang batas ekonomi. Sehingga prinsip teknik budidaya yang baik itu menjadi salah satu faktor kunci di dalam pencegahan hama dan penyakit tersebut. Mungkin seperti itu, Bang Andi. Ya, oke, menarik ya Pak ya. Nah, tadi salah satu kendala utama di agribisnis kakao bahwa tanaman kakao sudah tua. Nah, sejauh ini, setahu saya teman-teman petani kakao ada banyak melakukan beberapa peremajaan. Nah, pertanyaannya mungkin begini. Kapan sebenarnya tanamannya diganti total dan kapan ada metode lain? Mungkin ada metode lain yang tanamannya tidak perlu diganti, tapi bisa diremajakan. Ya. Mungkin bisa berbagi pengalaman Pak dengan untuk mengantisipasi supaya tanamannya bisa produktif kembali. Ya. Jadi saya lanjutkan yang pertanyaan pertama tadi. Jadi salah satu juga kenapa tingkat serangan hama penyakit itu susah dikendalikan karena memang umur tanaman yang sudah tua Pak. Jadi sama tadi seperti disampaikan Pak Suharman, sama dengan manusia kan, kalau umurnya semakin tua, semakin mudah terserang penyakit Pak. Sudah batuk-batuk, sudah. Jadi sama dengan tanaman kakao. Jadi dengan waktu semakin tua tanaman kakao itu semakin rentan ya. Ya, rentan terserang hama penyakit. Nah, salah satu cara ya itu tadi yang disampaikan tadi bahwa bisa dengan melakukan teknik peremajaan ya atau rehabilitasi, tetapi itu dengan pastinya dengan beberapa pertimbangan Pak. Jadi misalnya pada saat petani memutuskan untuk melakukan rehabilitasi melalui sambung samping, nah si petani ini juga harus melakukan semacam kalau kita bisa bahasakan semacam evaluasi. Apakah memang kebun ini masih layak untuk dilakukan rehabilitasi? Karena beberapa pengalaman si petani ini sudah melakukan sambung samping rehabilitasi, tetapi itu tidak maksimal karena memang prosesnya yang kurang tepat. Jadi misalnya gini, si petani punya tanaman kakao sudah umur 30 tahun Pak, tapi tetap berusaha mempertahankan dengan melalui kegiatan sambung samping. Itu kan kurang tepat ya. Jadi misalnya kalau sudah umur tertentu itu disarankan memang untuk mengganti, apakah itu melalui replanting total atau misalnya secara bertahap melalui kegiatan fill-in atau penyisipan. Tapi yang kami sarankan sebenarnya adalah karena apabila si petani ini misalnya umurnya sudah tanamannya umur 30 tahun, apabila si petani ini melakukan replanting total, otomatis si petani ini akan kehilangan sumber pendapatan ya. Jadi kami juga dorong bagaimana sehingga si petani ini pada saat melakukan apakah itu peremajaan atau replanting juga harus tetap memikirkan aspek-aspek penghidupannya, sehingga si petani ini tidak beralih atau tidak mencari komoditi lain sehingga dia harus meninggalkan tempatnya gitu. Nah, ada beberapa kasus yang kami temukan di petani bahwa karena si petani ini melakukan replanting, dia tidak ada penghasilan Pak, sehingga dia harus meninggalkan kebunnya mencari
penghasilan di kabupaten lain misalnya dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dia menanam tanaman di kebunnya, dia tinggalkan 6 bulan. Harapannya begitu dia kembali, tanamannya udah besar gitu Pak. Tapi begitu dia kembali, wah itu tanamannya sudah ada yang mati, ada yang tidak bagus pertumbuhannya karena itu tadi tidak dikawal. Makanya yang paling penting di sini adalah bagaimana si petani ini dalam melakukan pilihan-pilihan, apakah dia rehabilitasi melalui sambung samping atau replanting, juga tetap memperhatikan aspek tersebut Pak. Nah di samping itu pilihan-pilihan pada saat melakukan apakah itu peremajaan atau sambung samping harus juga dengan memperhatikan bahan tanam unggul. Apakah dia dari segi produksi atau maupun dari segi toleransi terhadap hama penyakit, serta kemampuan bahan tanam ini beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti kita ketahui bahwa tidak semua klon-klon unggul itu bisa adaptif terhadap lingkungan tertentu ya. Misalnya saya ambil contoh di Bulukumba kemarin Pak, di sana ada S1, S2 tapi yang lebih bagus itu, yang lebih bertahan, lebih adaptif itu misalnya S2. S2 lebih tahan penyakit di sana ya. S1 kurang bagus. Jadi si petani harus juga punya kemampuan membaca atau ya klon-klon apa yang akan dia gunakan. Samping itu kita telah menggunakan klon-klon unggul. Nah, yang tidak bisa lepas adalah juga tetap kegiatan pemeliharaan. Jadi di IAP ya, baik itu pemangkasan, pemupukan dan sebagainya. Nah, banyak anggapan petani bahwa apabila saya sudah menanam klon unggul itu otomatis saya sudah bisa dapat produksi 2 ton per hektar per tahun. Padahal tidak ada input yang diberikan. Jadi asumsinya bahwa kalau saya menanam klon unggul otomatis akan dapat hasil yang banyak. Jadi mereka tidak dampingi dengan kegiatan-kegiatan P3S yang baik. Gitu seperti itu Pak. Jadi tetap bahwa pilihan-pilihan untuk peremajaan dengan planting itu menjadi pilihan, tapi tetap memperhatikan beberapa aspek ya. Mungkin seperti itu Pak. Oke, semakin menarik Pak ya bincang-bincang kita sore ini. Mbak Nisa mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan Mbak Nisa. Oke, Pak Andi, sebenarnya ya ini kalau 1 jam sih kurang ya ini. Saya juga sudah duga Pak. Ya, jadi oke, sesi bincang-bincang atau talk show Pak Andi dengan Pak Surahman sama Pak Sahril. Mungkin kita tunda dulu Pak, nanti sesi kedua itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebelumnya kita ada jeda sebentar Pak ya. Oke, mungkin ada yang mau ngopi atau coklat itu monggo. Sanggup membuat tanah menjadi subur, berkat pupuk termasyur. Sanggup membuat hasil panen melimpah, apalagi yang diragukan. Pupuk mutiara, janganlah kau lupa. Pupuk mutiara, khasiatnya sungguh hebat. Sesi kedua nanti mungkin Pak Andi akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik yang dari Facebook atau yang ikut virtual langsung. Tapi sebelum ke peserta ini saya ingin bertanya, boleh ya Pak Surahman ya? Monggo Kang, monggo. Oke, tadi disebutkan ya memang banyak hal ya yang menjadi tantangan
Swiss Contact ini terhadap pembinaan para petani kakao. Nah, ini dari sekian banyak masalah ya, mungkin dibilang boleh masalah ya. Ini yang paling dominan antara dia harga kakaonya atau minat petaninya nih, Pak. Mungkin ya walaupun harga kakao tinggi, tapi petaninya sudah ogah-ogahan, mungkin tanamannya akan ditebang. Ini dominan mana ini? Faktor lain dengan faktor harga ini, Pak. Monggo, Pak. Belum di-unmute sepertinya, Pak. Pak Suharman kayaknya unmute, Pak. Iya. Oke ya, baik. Kayak terkunci tadi Pak, nggak bisa unmute ya. Iya Pak, jadi pertanyaan bagus Pak sebetulnya. Jadi kalau kita lihat antara harga dengan dengan motivasi petani sebetulnya berbanding lurus Pak. Jadi kalau harganya bagus, biasanya motivasi petani juga tinggi, dan itu salah satu faktor eksternal yang sangat gitu Pak. Jadi kalau misalnya, cuma sayangnya memang harga ini kan kita nggak bisa kontrol ya Pak. Ya. Tapi kalau harganya bagus, pasti tanpa dibina pun petani, tanpa didampingi pun mereka akan jalan sendiri Pak. Karena harga yang tinggi. Jadi ini hukum ekonomi berlaku di situ sebetulnya. Jadi kalau saya lihat memang harga variabel penting. Meskipun memang kita nggak bisa kontrol. Jadi sangat terpengaruh Pak. Jadi kalau misalnya harga naik, semangatnya petani juga naik. Meskipun memang sekarang kalau lihat semangat itu kalau saya lihat tetap tinggi kalau sekarang melihat petani-petani ya. Jadi beberapa wilayah itu masih sangat, bahkan mereka membeli sendiri bibit kakao, jadi tanpa harus menunggu bantuannya, mereka beli sendiri Pak secara swadaya. Dan itu saya pikir yang paling kita mau ya. Jadi bukan hanya harus menunggu ada bantuan, tapi juga bisa secara mandiri. Meskipun memang kita tahu juga bahwa ada keterbatasan modal ya untuk petani memulai. Jadi memang perlu juga ada kayak seperti insentif atau dukungan-dukungan supaya bisa memulai usaha tani kakao itu, atau tadi kayak replanting segala macam, itu butuh modal juga Pak. Jadi itu kira-kira dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak Suharman. Monggo Pak Andi. Oke. Nah, sebelum kita membahas pertanyaan yang muncul di Zoom ataupun di Facebook, pertanyaan saya yang mungkin perlu penjelasan dari narasumber, tema kita ialah cerahnya bisnis kakao. Saya dari judul ini optimis bahwa bisnis kakao ini masih menjanjikan, meskipun kita harus realistis bahwa tentu tidak mudah supaya agribisnis kakao di Indonesia ini bisa tetap jaya, bisa semakin cerah ke depannya. Nah, dari pandangan Pak Suharman dan Pak Syahrir, kira-kira bagaimana tren bisnis kakao ke depannya? Apakah masih akan tetap cerah dengan beberapa catatan, kita ada kendala-kendala, atau seperti apa kira-kira? Meskipun mungkin ini bukan pada tataran kita, tapi paling tidak bisa kita berbagi informasi dari kacamata Pak Suharman dan Pak Syahrir, bagaimana kira-kira ke depannya Pak? Iya Pak, makasih banyak Pak Andi ya. Jadi memang kalau industri ini kan memang ya sudah bagus juga kalau dari pelaku industri sendiri ya yang secara langsung. Tapi kalau melihat pengalaman kita selama ini, kalau saya melihat sebenarnya kakao ini masih cerah gitu Pak, baik secara global maupun misalnya Indonesia secara nasional itu masih sangat cerah. Nah cerahnya itu di mana gitu kan? Kalau kita lihat misalnya saat ini kan industri kakao itu ada di Indonesia Pak, bukan lagi ada di Singapura atau ada di Malaysia gitu kan. Jadi sekarang pengolahan biji kakao itu ada di Indonesia.
Jadi biasanya setengah jadi baru diekspor gitu kan. Jadi sebetulnya ada nilai tambah, artinya bahwa pasar itu ada di sekitar kita gitu kan. Dan secara nyata kalau kita di lapangan itu biji kakao itu saya pikir mungkin lebih cepat laku daripada emas ya. Kalau emas itu harus bawa ke pegadaian atau bawa ke tukang emas kan baru bisa laku. Tapi kalau kakao pedagangnya sendiri datang di petani gitu. Artinya bahwa sebetulnya kalau isi market Pak itu waduh luar biasa gitu kan untuk kakao ini. Kemudian yang saya lihat juga sekarang Pak berkembang itu meskipun tidak besar Pak, ada namanya pasar-pasar pasar ya istilahnya itu. Jadi niche market gitu Pak. Jadi ada sekarang industri coklat di Indonesia mulai bertumbuh. Walaupun kecil-kecil Pak, misalnya butuh 1 ton, 2 ton, begitu kecil-kecil, tapi harganya cukup bagus. Jadi jauh daripada harga pasar ya. Dan itu juga salah satu peluang untuk bisa kita bisa digunakan ke depan. Dan saya yakin pasti akan semakin bertumbuh. Kemudian ya saya pikir juga kan kita ini di Indonesia ya memang cocok dengan kakao ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke saya pikir semua area cocok gitu ya. Ya, dan itu yang saya lihat berita gembiranya Pak gitu. Nah kalau lihat tantangannya itu memang ya bahwa kakao itu sekarang ya memang butuh modal, butuh juga inovasi, butuh juga tadi itu petani-petani yang muda yang punya orientasi, punya visi Pak, punya impian gitu Pak. Karena kalau nggak ada begitu Pak pasti dia akan lari. Jadi dia punya ada dukungan sistem ya, dari sistem keuangan, ada dukungan input segala macam. Walaupun itu paling tidak aksesnya Pak. Jadi kemudian yang paling penting juga saat ini menurut saya adalah pengembangan riset kakao itu. Jadi bagaimana ada riset yang terus-menerus terkait dengan kakao unggul gitu ya, kakao yang punya daya adaptasi yang tinggi dan produksi yang tinggi. Nah itu yang nggak boleh terhenti sebetulnya. Ya, tapi saya rasa sekarang udah mulai ada gitu ya. Jadi kalau kita lihat baik dari industri maupun pemerintah juga terus menjalankan itu. Itu sih dari saya. Mungkin Pak Syahrir ada tambahannya. Ya, cukup Pak. Oke, ini ada 2 pertanyaan ini. Pak Surahman dengan Pak Syahrir. Saya akan bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Wisri ini, Wisri Talib. Selamat sore. Apakah ada paket teknologi supaya produktivitas biji kakao ini tinggi Pak, menghasilkan ya katanya 5 ton gitu ya. 5 ton ya. Ini gimana pakai teknologinya? Terus yang kedua adalah dari Pak Siswanto, yaitu klon-klon unggul apa yang sekarang sedang Swisscontact ini Pak sosialisasikan ke petani kakao. Monggo Pak. Pak Sorman yang pertama ya. Saya Ya, nanti jawab yang kedua. silakan aja Pak Syarif, lanjutnya Pak. Ya. Oh ya. Jadi kalau selamat sore Pak Wisri ya. Wah, kayaknya. Ini kawan kita nih ketemu di sini Pak Wisri nih. Apa kabar Pak Wisri? Kayaknya kita hampir 6 tahun udah ketemu ini. Iya. Teman lama ini Pak. Ya. Ya, jadi saya pikir Pak Wisri juga udah paham mengenai kakao ya, jadi pengalaman sekali. Jadi untuk saat ini Pak Wisri, jadi untuk produk bisa menghasilkan 5 ton biji kering itu yang pertama adalah kita melihat potensi klon yang digunakan. Jadi untuk saat ini klon yang paling unggul itu adalah MCC02 ya, yang punya potensi hanya sampai 3 ton saja gitu. Maksimal, itu pun maksimal dalam setahun dengan catatan menggunakan agro input yang sesuai ya. Jadi kalau bisa menghasilkan 5 ton, rasa-rasanya masih perlu riset dari teman-teman peneliti ini, dari IKRI atau dari privat lain yang mungkin bisa apakah menemukan klon yang bisa punya potensi 5 ton. Nah, kalau dari saya sih, saran saya bagaimana bisa meningkatkan penghasilan di kebun kakao adalah dengan penerapan di samping menggunakan klon unggul juga menanam
tanaman lain yang intercropping gitu. Jadi bisa menggabungkan dengan beberapa jenis tanaman. Seperti tadi Pak Herman sampaikan bahwa bisakah durian ditanam di kebun kakao? Kalau saya pikir itu bisa sekali Pak ya. Jadi kita tidak bisa meningkatkan produksi sampai 5 ton, tapi bisa meningkatkan penghasilan petani. Ya. Jadi Sama dengan 5 ton itu Pak ya? Ya, setara dengan 5 ton. Jadi menanam, bisa menanam durian, ya. Mungkin durian unggul yang harganya juga lebih yang selangit Pak ya. Betul. Ya. Atau misalnya Pak Wisri dengan memanfaatkan tanaman pelindung lainnya, ya, misalnya kayak menanam intercropping dengan merica untuk pelindungnya, atau vanili, ya itu saya pikir itu salah satu teknik sehingga bisa minimal bisa mendekati produksi setara dengan 5 ton. Mungkin begitu Pak Wisri. Ya mudah-mudahan kita berharap ke depannya ada dari teman-teman peneliti, karena kan ini kan riset berjalan terus ini Pak. Kalau dulu tahun 2000-an itu potensi dalam 1 hektar itu hanya 1,7 Pak dari klon, sehingga dulu ada kita perkenalkan klon ICS 60. Itu hanya 1,5 ya. Dan itu petani sudah anggap luar biasa itu. Nah, sekarang ini sudah ada yang sudah bisa 3 ton. Potensi ini maksudnya potensi produksi. Tidak otomatis bahwa produksinya 3 ton Pak Wisri ya. Tergantung juga dari si petaninya apakah dia melihara dengan baik ya. Ya kita harap ke depannya teman-teman peneliti ini bisa menemukan klon yang bisa mendekati mungkin bertahap 3,5 ton, kemudian naik lagi jadi 4 ton dan seterusnya Pak. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Suharman. Ya, kalau tadi saya juga belum pernah lihat Pak ada 5 ton 1 hektar. Saya belum pernah lihat. Saya nggak tahu kalau pakai klon apa. Tapi belum pernah saya lihat Pak. Yang pernah saya lihat sekarang adalah 3 ton lebih itu dapat ya. Jadi ada saya kira di Luwu banyak tuh Pak. Ada berapa di Luwu Utara mungkin ada ya. Saya ada satu petani di Luwu Utara itu satu pohonnya dia dapat 3,8 kilo. Sorry. Satu pohon 3,8 kilo. Jadi kalau misalnya kebetulan dia punya 281 pohon dan tahun 2019 itu dia dapat 1 ton. Artinya sebetulnya kalau kita lihat 1 hektar itu bisa dapat 3 ton gitu ya. Bisa lebih plus minus gitu. Nah itu udah luar biasa tuh, dia pakai inputnya, dia pakai perlakuannya mengendalikan hama dan penyakit. Jadi memang perlu didukung oleh klon yang memang unggul, kemudian perlakuan dan dan juga tanahnya yang betul-betul memang cocok. Ya. Saya kira itu mungkin Pak. Tapi saya rasa belum bisa sampai 5 ton. Saya sepakat dengan Pak Syahril untuk bisa dapat penghasilan setara 5 ton ya mungkin integrasi atau intercropping dengan yang lain, tapi tidak merugikan kakao gitu. Atau mungkin juga pelihara ternak di situ, ternak kambing misalnya, sehingga hasil kambing juga cukup untuk bisa menambah pendapatan. Oke, pertanyaan 2 Pak Suharman, itu ada klon-klon apa aja yang sekarang menjadi unggulan Pak? Ya, kalau sekarang sebetulnya kita kan mengikuti juga, kami juga tidak berjalan sendiri Pak. Kami juga nggak mau bikin-bikin sendiri klonnya. Jadi kami ada mitra swasta dengan pemerintah juga. Kalau sekarang yang lagi tren bagi petani-petani itu tadi tuh Pak, yang MCC 02 atau apa ya? MCC 02 atau dulu 45 ya, orang bilang 45. Saya rasa itu yang salah satu klon yang bagus. Tapi kembali tadi yang Pak Syahril bilang Pak, jadi kita nggak bisa juga terpaku dengan satu jenis klon, karena bisa jadi unggul di satu tempat tapi di tempat lain tidak bisa. Jadi kayak gitu. Jadi kita juga harus melihat kondisi wilayahnya. Saya rasa S2 juga sangat bagus ya. Kayak tadi di Bulukumba, di Sopeng cukup bagus S2. Juga misalnya ada satu jenis klon itu juga punya kelemahan gitu kan. Misalnya kalau tanam tunggal klonnya dalam satu hamparan itu juga tidak terlalu bagus ya. Misalnya kayak tadi MCC 02. Ada kelemahannya juga Pak, dari bijinya yang suka cepat tumbuh gitu ya. Itu juga berpengaruh terhadap mutu kakao. Jadi harus rekomendasi kita adalah kombinasi. Jadi jangan hanya satu klon, minimal kalau bisa 3 jenis klon dalam satu. Gitu Pak. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit Pak Suharman ya. Ya, jadi untuk klon ini Pak, tadi kan Pak Suharman sudah jelaskan ya. Mungkin sudah tidak asing lagi kita ya, S1,
Sulawesi 1, Sulawesi 2, MCC 01, MCC 02 ya. Masing-masing punya karakter Pak. Ada yang punya, ada istilahnya, ada yang toleran, ada yang resisten, ada yang moderat. Jadi dan itu masing-masing berbeda ketananya setiap hama dan penyakit. Jadi saya ambil contoh misalnya S1 itu dia sedikit moderat terhadap pengerek buah kakao, tapi dengan busuk buah dia sedikit rentan. Jadi masing-masing, makanya tadi Pak Sorwan sarankan bahwa sebaiknya dalam 1 hektar itu bukan hanya 1, tapi minimal 3 jenis, sehingga kita bisa mendapat manfaat dari masing-masing kelebihan klon ini. Mereka bisa saling melengkapi, gitu ya. Jadi ada yang kurang, ada yang lebih. Sama juga tadi yang disampaikan Pak Sorwan MCC 01, SMC 02. Kalau dia mandiri hanya MCC 02, itu sifatnya itu dia tidak cocok apabila dia bukan self incompatible, artinya dia harus kawin dengan jenis yang lain. Jadi kalau dengan sesama dia kurang terlalu suka gitu. Nah kemudian yang saya lihat lagi saat ini, tapi belum dirilis ini Pak ya, belum dirilis. Saya lihat di Sopeng sekarang ada diuji cobakan oleh IKRI itu namanya klon BL50 dari Sumatera. Tapi kita belum tahu karakternya gimana, potensinya gimana, karena dalam merilis satu jenis klon itu harus uji multilokasi. Dan itu bisa sampai 5 tahun sehingga bisa diluncurkan bahwa ini adalah klon yang unggul untuk Indonesia. Ya. Begitu Pak Siswanto. Ya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sarwono ini. Assalamualaikum. Selain penerapan GAP yang baik, apakah ada faktor lain yang sangat mempengaruhi untuk peningkatan produksi kakao, misalnya faktor iklim? Ya. Monggo Pak Surahman atau Pak Sahrir. Pak Surahman. Ya, kalau saya sih, saya rasa benar Pak yang disampaikan ini. Sebenarnya udah dijawab sih nih Pak Sarwono. Iklim ya pasti ya. Jadi kalau iklimnya nggak sesuai, pasti saya yakin bahwa pasti bagaimanapun GAP-nya kita lakukan, tapi kalau iklim nggak cocok, pasti juga nggak bisa maksimal ya. Jadi contoh ini misalnya di Sopeng dengan di Luwu Timur misalnya, pasti kan rata-rata produksi lebih tinggi daerah Luwu Timur karena memang iklimnya jauh lebih cocok. Ya. Tapi kalau di Sopeng itu sedikit agak kering, jadi lama kekeringannya itu cukup lebih panjang ya. Lama, ya. Ya, lebih panjang daripada di daerah seperti Luwu Utara, Luwu Timur gitu. Jadi faktor iklim sangat berpengaruh. Ya. Jadi istilahnya tanaman kakao juga punya ini Pak, kesesuaian lahan. Jadi apabila wilayah itu memenuhi, ya pasti produksinya bisa lebih tinggi. Tapi apabila di bawah kesesuaian lahan itu, pasti produksinya juga akan rendah. Jadi termasuk iklim itu tadi kan Pak, iklim juga itu sangat berpengaruh. Ya. Kalau kakao kan biasanya dalam setahun itu sampai 2 kali panen Pak. Tapi di wilayah yang kering, seperti yang kami dampingi di Nusa Tenggara, NTT, ND, itu biasanya kayaknya cuma sekali Pak, karena lama bulan keringnya itu lebih lama dibanding dengan bulan basah. Ya. Sementara kakao itu lebih senang apabila bulan basahnya itu merata sepanjang tahun. Ya, kalau di Indonesia Timur, di Nusa Tenggara, itu bulan keringnya itu bisa sampai 7 bulan, 6 bulan, malah lebih ya. Ya. Tapi kayak misalnya di daerah yang sedikit basah, kayak di Sumatera atau di Luwu itu kan bulan basahnya merata sepanjang tahun. Artinya meskipun dalam sebulan itu kemarau, tapi pasti ada hujan sekali. Itu paling disenangi sama kakao Pak. Dan itu akan memicu pembungaan untuk berproduksi. Tapi kalau kemarau kering terus itu bunganya tidak akan keluar Pak. Ya seperti itu Pak. Oke Pak Sahrir sama Pak Surahman, saya ingin sedikit bertanya nih. Iklim katanya sangat pengaruh besar. Misalnya nih Pak, kalau dalam 1 tahun itu sebenarnya maksimal untuk bulan keringnya itu berapa minggu kah atau berapa bulan kah Pak? Ya walaupun ya saya rasa untuk sekarang apalagi ya pergeseran iklim ini udah semerawut. Ya. Mereka bisa bertahan ini tanaman ini berapa bulan gitu Pak? Bulan keringnya ya, terkecuali petani yang
irigasinya udah oke, nggak masalah ya. Ini yang memang sulit irigasinya, tanaman itu bisa masih bertahan dan produktif itu bulan keringnya kira-kira berapa minggu atau berapa bulan, Pak? Ya. Iya Pak, kalau untuk kesesuaian lahan tanaman kakao itu Pak, itu sebenarnya yang disarankan itu, disyariatkan itu dalam 1 tahun itu 9 bulan basah Pak. Artinya dalam setahun itu ada 9 kali turun hujan gitu. Jadi minimal 3 kali itu tidak ada sama sekali hujan. Itu masih bisa menghasilkan produksi yang diharapkan sesuai dengan standar gitu ya. Tapi apabila udah terbalik Pak, kan ada juga wilayah kan bulan basahnya hanya 3 bulan, sisanya itu bulan kering terus Pak. Itu. Jadi itu akan berbeda produksinya Pak. Ya. Jadi kalau di kakao 9 bulan basah, 3 bulan kering. Oke, Seperti mungkin itu, Pak. dari peserta lain ada yang mau bertanya? Jadi saya ambil contoh Pak di wilayah Indonesia Timur, di Nusa Tenggara dengan mungkin di Sumatera ya. Itu kan produksi kita di kakao kita lebih bagus dibanding dengan di wilayah-wilayah Indonesia Timur gitu ya. Kenapa? Karena curah hujannya di sana lebih sedikit ya. Dibanding di wilayah Sulawesi, Sumatera ya. Seperti itu Pak. Oke, satu lagi dari saya nih sebelum Pak Andi. Ada nggak Pak sekarang klon ya untuk meratakan supaya menyebarkan tanaman kakao di seluruh Indonesia ini? Ada klon nggak yang tahan terhadap yaitu bulan keringnya yang lebih dari 3 bulan ini, Pak? Klon apa ini? Sudah ditemukan belum ini? Ya, Mas Warman mungkin ya. Ya untuk saat ini kan yang dirilis oleh IKRI itu masih ini Pak, masih berputar di S1, kemudian S2, kemudian di MCC 02. Nah, masing-masing klon ini sebenarnya kalau pertanyaannya Pak Ermain ini masih ini Pak, masih semua masih butuh curah hujan yang bulan basah 9 bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sampai lama keringnya itu biasanya akan kita berpengaruh terhadap produksi ya. Tapi kalau pengalaman kami kayak di Sopeng itu kan atau di Nusa Tenggara itu di sana bulan keringnya sedikit lebih lama Pak dibanding daerah-daerah Sulawesi bagian atas ya atau bagian barat. S2 masih cukup bagus Pak, masih cukup toleran terhadap kekeringan gitu. Oke. Ya, jadi masih ada produksi meskipun bulan keringnya lebih lama. Itu masih. Oke, Pak Andi, mungkin ada pertanyaan lain Pak Andi? Oke, sebenarnya sudah bukan pertanyaan, tapi saya ada 2 poin penting yang saya catat bahwa salah satu upaya untuk produktivitas kakao bagus tentu perlu penggunaan klon yang unggul dan penggunaan agro input yang mendukung untuk tercapainya produksi. Ya. Terus yang kedua, kita tetap optimis bahwa bisnis ini masih akan cerah. Kenapa? Karena industri itu ternyata ada di kita. Kemudian yang kedua, industri-industri rumah tangga mulai bermunculan dan ini tentu akan menambah nilai tambah untuk produk kakao itu sendiri. Nah, apakah ada ide-ide sederhana yang bisa kita terapkan, Pak? Maksudnya begini, ini sayang kalau seandainya teman-teman kakao pendampingannya selesai, apakah ide sederhana yang bisa dilanjutkan oleh teman-teman petani kakao seperti tadi ada petani kader dan lain-lain sebagainya. Mungkin ini sekaligus pertanyaan terakhir dari saya. Itu Pak Ermain, Pak Suharman mungkin masih ada ditambahkan Pak, silakan. Ya Pak, Pak Andi ya. Jadi memang mungkin ya apa sih ke depan ini gitu ya. Kalau saya coba tadi saya sempat pikir-pikir ini juga berat juga ini menjawab pertanyaan ini Pak sebetulnya. Tapi saya sempat coba ini berdasarkan pengalaman dan mungkin mencoba
melihat bahwa saat ini yang harus dilakukan adalah memang perlu bahu membahu Pak. Jadi perlu ada kolaborasi. Jadi saya rasa nggak bisa masing-masing jalan ya, misalnya dari pemerintah, dari swasta, dari NGO atau dari mana. Jadi memang harus ada kolaborasi gitu Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau saya selalu bilang ke petani juga bahwa kalau ada yang ditanam itu maka akan ada masa depan Pak. Ya. Maksud saya harus ada tanaman baru, jadi replanting. Jadi kalau misalnya kita menanam sekarang, bahwa paling tidak 2 tahun kemudian kita dapat hasil gitu. Jadi harus ada penanaman baru Pak untuk mendapatkan hasil. Jadi masa depan kita ada di tanaman yang kita lakukan saat ini. Kemudian mungkin juga tadi ya perlu dicoba ya konsep budidaya yang terintegrasi atau model intercropping. Kalau lagi tren sekarang itu model-model agroforestry kayak gitu-gitu. Itu lagi mulai sekarang tren Pak gitu ya. Jadi memang pendapatan dari kakao tidak terlalu tinggi. Seperti tadi Pak Wisri inginnya 5 ton, mungkin di bawahnya usia 2 ton, tetapi ada sumber pendapatan dari yang lain dan kakao tetap berkelanjutan, sustain gitu Pak. Kalau zaman dulu kan kita mendorong, zaman dulu ya 10 tahun yang lalu lah, kita mendorong petani-petani itu monokultur gitu ya. Jadi itu terpengaruh dari Malaysia misalnya, tanam kakao dengan betul kakao saja, sehingga itu agak rentan ya. Di Malaysia punya banyak pupuk, kita di Indonesia nggak punya banyak pupuk, sehingga kakao kita cepat kalah. Ya sederhananya juga itu Pak ya, memang ini kita perlu banyak ini Pak, menjalin komunikasi, promosi cerita-cerita sukses Pak, petani yang berhasil dipromosikan gitu supaya yang lain juga terinspirasi gitu Pak. Karena kalau nggak begitu akan mati gitu. Kalau nggak ada cerita-cerita yang bagus akan mati. Jadi tidak ada berbagi di antara petani-petani. Dan yang paling terakhir kalau saya sih bahwa memang harus sekarang bagaimana membangun impian Pak. Ada petani harus punya impian gitu Pak. Kita juga semua di sini harus punya impian gitu. Jadi kalau mereka punya impian di kebun, impian di rumah tangganya, pasti kakao masih bisa jalan gitu. Jadi tapi kalau nggak ada impian Pak pasti akan kabur gitu ya. Kalau tadi Pak Wisri, kalau saya Pak, mungkin Pak Sarir ya. Kalau tadi Pak Wisri kan ini 5 ton per hektar Pak. Gimana Pak Wisri? Jadi itu tadi, jadi kalau Pak Wisri kan 5 ton, nah kira-kira 5 ton ini gimana caranya supaya bisa dapat ya minimal penghasilannya setara dengan 5 ton Pak? Apakah tanam durian kah atau di sekitarnya ya? Jadi bisa dapat penghasilan setara dengan 5 ton. Tapi betul yang disampaikan Pak Suharman. Jadi kalau misalnya semua petani punya impian, pasti dia akan berupaya bagaimana sehingga impiannya ini bisa tercapai melalui kebun kakaonya itu Pak. Ya. Oke, mungkin ya waktu juga Pak yang memisahkan kita. Sebenarnya ini masih banyak nih pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Suharman, Pak Sahrir, Pak Andi ya, terus peserta yang bergabung di room ini, saya ucapkan terima kasih telah menyisihkan waktunya ya. Ini kita agenda tiap mingguan ini Pak ya, jadi memang temanya nanti berbeda-beda. Oke, mungkin sedikit saya simpulkan bahwa memang untuk mencapai produktivitas yang ideal itu ya salah satunya tadi agro input yang jelas ya, terus klon yang bagus, terus kerjasama dengan semua stakeholder ini. Nggak mungkin sendirian petani ya. Jadi dari pemerintah atau dari seperti Pak Suharman sama Pak Sahri dari NGO atau LSM ya, ini memang harus kita bahu-membahu ini supaya tanaman petani kakao ini nanti tidak tinggal cerita ini bahaya ini kan ya, salah satunya mungkin ya intercropping tadi lah ya, jadi supaya pendapatan petani ya juga meningkat. Oke, itu saja, terima kasih kepada semua peserta, Pak Sahrir sekali lagi, Pak Surahman, Pak Andi, semua terima kasih. Sahabat Mutiara, jika Temu Tani Online episode ini bermanfaat, silakan bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial Anda
supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video edukasi. Dan jangan lupa ikuti terus media sosial kami, yaitu Instagram, silakan follow Merauke Tetap Jaya, dan Facebook kami Merauke Tetap Jaya, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami, yaitu NPK Mutiara TV, dan jangan lupa pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara. Waalaikumsalam. Sanggup membuat tanah menjadi subur, berkat pupuk termasyur.